Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini masih di channel seputar Gcam. Seperti biasa di video kali ini saya akan share dan review kembali config terbaru untuk Gcam SG 8.1. Dan config yang akan saya review di video kali ini yaitu config best moment versi 2. Sebelumnya saya juga sudah share config best moment versi 1. Nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Dan untuk versi Gcam BSG yang akan saya review di video kali ini yaitu versi BSG 81A9 GV1J. Di versi ini juga sudah tersedia config ya teman-teman. Nanti untuk link Gcam dan confignya saya sediakan di deskripsi. Namun di sini sebelum kita lanjut, untuk mendukung kemajuan channel ini, bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel seputar Gcam. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Seperti biasa, pertama-tama di sini kita masuk dulu ke tutorial pemasangan confignya terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke setelan Gcam-nya. Setelah kita masuk ke setelan Gcam-nya, kemudian kita pilih yang opsi config. Setelah itu kita pilih yang nomor 2 ya teman-teman, yaitu yang lewat ini. Kemudian kita klik aja seperti ini. Setelah itu kita cari file config yang udah kita download tadi. Atau nanti teman-teman bisa pindahkan dulu file config yang udah di-download ke folder lain, agar nanti kalian tidak kesulitan saat mencari confignya. Oke, kita cari dulu file confignya. Nah, ini dia best moment versi 2 for BSG by seputar Gcam. Seperti biasa di sini juga saya sediakan dua format sekaligus, yaitu ada format EUV dan juga JPEG. Oke, langsung aja di sini langsung kita klik ya teman-teman confignya. Nah, jika tampilannya udah seperti ini, ada jenis petaknya seperti ini, maka confignya udah berhasil kita restore ya teman-teman. Dan sekarang Gcam-nya udah siap untuk kita gunakan. Oke, langsung aja di sini kita coba tes mode kameranya. Untuk rinciannya seperti ini, AWB-nya kita off-kan terlebih dahulu. HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan, kemudian rasio gambarnya kita pakai rasio gambar 4:3. Oke, langsung aja di sini kita tap-kan ke objeknya, kemudian langsung kita shoot. Dan config ini juga sudah support banyak sekali perangkat ya teman-teman, mulai dari MediaTek dan juga Snapdragon. Oke, kita cek dulu untuk hasilnya. Dan untuk hasilnya config best moment versi 2 di Gcam BSG 8.1 seperti ini teman-teman. Cukup bagus, bisa kalian lihat di sini saturasi warnanya cukup kalem dan nggak over saturasi. Oke, kita coba lagi sekarang AWB-nya di sini coba kita on kan. Dan posisinya kita geser sedikit ya teman-teman. Oke, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya. Oke, coba kita cek. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Ini AWB-nya kita on kan, dan ini tadi AWB-nya kita off kan. AWB-nya di sini kita on kan, untuk warnanya di sini cenderung lebih sedikit hijau ya teman-teman. Dan untuk naturalnya pun di sini masih cukup natural. Untuk detailnya nggak usah diragukan lagi. Di sini untuk detailnya cukup detail ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba tes ambil beberapa objek orang. Oke, langsung aja di sini kita tes ambil beberapa objek orang. Di sini kita coba dulu untuk mode portrait ya teman-teman. Untuk rinciannya seperti ini, retouch wajah kita matikan, HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan, kemudian AWB-nya di sini kita off-kan terlebih dahulu. Langsung aja di sini kita tap-kan ke objeknya, kemudian kita zoom sedikit seperti ini. Ini nanti tujuannya supaya bokehnya lebih rapi ya teman-teman. Oke, kita tap-kan langsung kita shoot. Nice, kita tunggu aja dulu. Oke, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Gcam BSG 8.1 menggunakan config best moment versi 2 by seputar Gcam. Bisa kalian lihat di sini bokehnya cukup rapi, dan untuk warnanya di sini cukup natural ya teman-teman. Untuk warna kulit pun di sini nggak kemerahan, sama seperti aslinya. Oke, nice, kita coba lagi di sini AWB-nya coba kita on kan. Oke, langsung aja di sini kita tap-kan ke objek orangnya, kita langsung shoot. Nice, kita tunggu dulu. Di sini saya tesnya menggunakan Poco X3 NFC. Nanti teman-teman untuk perangkat lain bisa dicoba. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Ini posisi AWB-nya kita on kan. Warnanya di sini lebih kalem lagi ya, teman-teman. Oke, kita coba lagi di sini. Kita geser posisi dulu.
Untuk rinciannya seperti ini, AWB-nya kita off-kan. Oke, kita tapkan ke objek orangnya seperti ini, kemudian langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu untuk hasilnya. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini posisi AWB-nya kita off-kan. Untuk saturasi warnanya di sini lebih hidup lagi, bisa kalian lihat di bagian pepohonan ini saturasi warnanya lebih hidup. Dan untuk warna kulit pun masih kelihatan cukup natural. Oke, kita coba lagi di sini AWB-nya coba kita on-kan. Kita tapkan ke objek orangnya seperti ini, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu. Dan config ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang hobi foto hunting di siang hari maupun di malam hari. Dan untuk hasilnya yang barusan seperti ini ya teman-teman. Cukup bagus dan cukup natural. Di bagian warna kulit pun di sini nggak terlalu over. Oke, sekarang coba kita tes menggunakan mode kamera. Coba geser posisinya. Oke, rinciannya seperti ini ya teman-teman. AWB-nya kita off-kan dulu. Kita tapkan, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat di sini cukup bagus. Memang untuk kondisi cuaca sekarang di tempat saya udah sore dan agak mendung ya teman-teman. Mungkin untuk hasilnya kurang maksimal. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Oke, kita coba lagi di sini, kita geser ke mode malam. Kemudian untuk rinciannya seperti ini. AWB-nya kita off-kan terlebih dahulu. Astronya kita matikan aja. Rasio gambarnya di sini kita pakai rasio 4:3. Oke, langsung aja di sini kita tapkan ke objek orangnya, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini exposure-nya di sini cukup bagus. Untuk detailnya pun di sini cukup detail. Untuk saturasi warnanya pun di sini bagus. Kemudian di sini untuk warna kulit bisa kalian lihat di sini cukup natural. Sama seperti kondisi aslinya. Oke, kita geser lagi di sini, kita coba di objek lain. Coba geser ke sini. Oke, kita coba lagi di sini teman-teman menggunakan mode potret. Rinciannya di sini seperti ini, AWB-nya kita off-kan lagi, HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan. Oke, langsung aja kita tapkan ke objek orangnya, langsung kita shoot. Kita zoom sedikit ya teman-teman seperti tadi. Oke, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Ini kita zoom 1,8. Bisa kalian lihat di sini detailnya masih kelihatan cukup detail ya, meskipun di sini ada sedikit kebocoran di bagian lehernya, tapi untuk hasilnya sudah bagus ya teman-teman. Oke, kita tes lagi di sini, kita coba lagi. AWB-nya di sini coba kita on-kan. Oke, kita zoom ya teman-teman seperti ini. Kita zoom sesuai dengan selera aja. Oke, langsung aja di sini kita tapkan ke objek orangnya, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini. Ini menggunakan Gcam SG 8.1 menggunakan config best moment versi 2 for BSG by Seputar Gcam. Cukup bagus di bagian saturasi warnanya di sini masih kelihatan cukup natural. Oke, sekarang kita coba tes mode ultrawide-nya ya teman-teman. Untuk beralih ke mode ultrawide, kalian cukup geser ke mode 1,2. Ini misalkan di Poco X3 NFC. Dan untuk Redmi Note 8 nanti ada opsi menu fitur 0,6 ya teman-teman untuk mode ultrawide-nya. Oke, langsung aja di sini kita coba. Nice. Sorry, ini rinciannya seperti ini, AWB-nya kita off-kan. HDR-nya masih sama, kita pakai HDR yang disempurnakan. Oke, langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu aja dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, kita cek untuk hasilnya.
Dan untuk mode ultrawide-nya seperti ini ya teman-teman. Ini kondisinya untuk kecerahannya agak kurang. Jadi di sini untuk hasilnya kurang maksimal. Coba kita geser lagi di sini. Oke. Langsung aja di sini kita tapkan ke objek orangnya seperti ini, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu aja dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Mode ultrawide Gcam SG 8.1. Gunakan config best moment versi 2 by Seputar Gcam. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Nanti untuk beberapa hasilnya teman-teman bisa cek di akhir video.